Dan doa memampukan itu. Doa menjawab itu. Doa menyelesaikan. Namanya juga pastor, ya pasti masukannya ya begitu. Kita mungkin pernah punya pengalaman nonton di YouTube, nonton di ya sekarang TikTok yang sedang berkembang dengan segala macam masukan-masukan, video. Dan kalau kita menemukan video inspiratif, mungkin menggugah hati kita, mungkin menyentuh hati kita. Tetapi apakah benar dia menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya ada dalam hidup kita? Dari pengalaman perjalanan saya sebagai seorang imam tentunya, dari perjalanan pendidikan selama kurang lebih 12 tahun setelah tamat SMA, saya menemukan bahwa penyelesaian terbesar dalam sebuah persoalan adalah ketika kita mau duduk tenang di hadapan Tuhan dan memohon kekuatan dari Dia. Makanya itu hasil refleksi saya rumuskan dalam kenangan tabisan saya, kekuatan itu berasal dari Allah. Mengapa tiap orang harus berdoa? Dan bagaimana kita harus berdoa? Dan apa yang dihasilkan dari doa itu? Kita punya pilihan. Kita punya waktu yang kita bisa tentukan sendiri. Apakah kita mau berdoa atau tidak? Terutama di bulan Mei ini, apakah rosario itu berjalan? Butiran-butiran rosario itu berjalan dalam kehidupan kita atau tidak? Kita punya pilihan. Dan kita tidak memaksa diri kita untuk berdoa. Kemarin saya waktu kunjung Romo Gebi di sana, di Jerman, lalu di jam 9:30 itu ada misa harian. Kebetulan sekali saya harus pulang di jam-jam siang, jam 3, maka romo-romo di sana katakan begini, misa dan doa itu pilihanmu, kamu boleh memilih. Ini orang Jerman yang katakan sendiri, bukan pastor Indonesia yang di sana. Bagi mereka doa itu urusan pribadi dari diri sendiri, dari kedalaman hatimu sendiri. Misa itu adalah persoalan pribadi. Maka kadang-kadang kalau pastor memaksa umat untuk datang misa, itu mungkin bagi saya suatu kekeliruan. Kalau tidak datang misa pun, tidak berdoa, tetapi itu memang keluar dari hati, untuk apa kita harus mempersoalkan? Maka doa itu menjadi satu kekuatan tersendiri kalau kita menyadari itu penting bagi kehidupan kita. Dan bagaimana kita harus berdoa? Kadang-kadang ini kan, ya terlebih minta maaf saja ya, mungkin ibu-ibu karena terbiasa saja kalau saya lihat ya. Mama saya juga kadang-kadang kan kalau doa kan sambil nangis-nangis ya. Sedikit drama di hadapan Tuhan. Dan ya kita temukan ibu-ibu yang menangis, bapak-bapak juga mungkin kadang-kadang di depan mengeluh segala hal. Dan doa itu akhirnya menjadi sangat lama untuk dijawab, dan tangisan itu menjadi juga berkali-kali dalam doa. Ada satu teman romo saya, mamanya itu kalau doa itu bisa 2 jam. Dan waktu kita ziarah di salah satu di Jogja waktu habis selesai kaul kekal kami ke Sendang Sono, kita mau kelompok itu mau jalan sudah, tapi mamanya masih berdoa. Terus romo itu, mama cukup sudah berdoa, kita mau pergi. Itu lama sekali dia berdoa. Tapi bagaimana cara kita untuk sampai pada Allah dengan segala macam kekuatan, kelemahan yang kita punya? Bagi saya mungkin saja ya, selama beberapa tahun saya berdoa, dan di tahun-tahun terakhir sebagai imam saya merasa bahwa ada jawaban ada salah satu doa yang saya terus-menerus tiap tahun, tiap hari ungkapkan di hadapan Tuhan. Dan mungkin saja saya berefleksi adalah, apakah kita terlalu halus untuk meminta kepada Tuhan? Kadang-kadang kan kita terlalu halus, ya Tuhan, semoga ada dalam rumusan doa itu kami tidak meminta kesehatan, tetapi berikanlah ini. Tapi kami tidak meminta kekayaan, tetapi berikanlah ini. Bagi saya terlalu halus. Kadang-kadang kita harus juga orang Jakarta bilang apa ya? Berkelahi, berantang dengan Tuhan dalam doa.
Saya merefleksikan ini dari peristiwa Bartimeus, seorang buta yang menemui Yesus di pinggir jalan. Ketika dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, orang banyak menyuruh dia untuk jangan teriak, jangan buat ribut. Tetapi dengan semangat lagi dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia sedikit memaksa, dan lalu Tuhan berbalik dan menjamah dia, lalu menyembuhkan. Apakah mungkin doa-doa kita yang selama ini belum terkabul itu karena mungkin kita terlalu halus untuk memintanya? Kita kurang untuk memaksa Tuhan. Kita kurang untuk berantam dengan Tuhan dalam doa. Kita kurang untuk saling berargumen dengan Tuhan di dalam doa. Karena kadang-kadang ya tipikal kesopanan kita orang-orang timur itu adalah bahwa kita harus selalu berpasrah kepada Tuhan, berpasrah pada keadaan. Itu ada salah satu lelucon yang seringkali diungkapkan ya. Mengapa, minta maaf ya, saya bukan mau rasis atau membanding-bandingkan. Mengapa doa-doa orang yang pegang apa itu ya? Itu doa apa itu ya? Orang mana ya? Konghucu ya. Buddha yang pegang dengan itu ya. Itu seperti mereka memaksa Tuhan untuk cepat berikan, sehingga banyak kali bahwa dari mereka itu kan banyak yang kaya ya, karena dan banyak yang berhasil dalam hidup ya, karena katanya itu selalu memaksa Tuhan. Sedangkan kita ini kan selalu begini nih, tutup terus. Tuhan mau beri sulit karena tutup terus. Sedangkan mereka tuh malah paksa Tuhan untuk kasih. Ini hanya sebuah lelucon saja sebenarnya, bukan suatu praktis iman yang saya mau ubah, tapi bahwa yang saya mau katakan adalah sejauh mana kita memaksa Tuhan untuk segala hal yang kita, bahwa benar waktu Tuhan itu yang terbaik iya, tetapi sejauh mana kita meminta itu, seberapa besar niat kita untuk meminta itu, atau jangan-jangan kita hanya lewat ya pokoknya kasih saja apa saja Tuhan minta inilah dengan spontan saja. Tapi sejauh mana kita memaksa Tuhan untuk cepat mengabulkan, atau sangat dengan tenaga untuk itu berdoa. Karena kadang-kadang kita berdoa itu kan terlalu banyak lemah. Ya pokoknya berpasrah saja. Kita tahu bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Tapi sejauh mana juga saya berusaha untuk sampai dalam perjalanan menuju Tuhan itu. Ada satu kisah, seorang anak ini diantar oleh dua orang tuanya untuk merantau. Ya, dari Flores lah bilang aja, dari Flores ke Jakarta. Diantar dipakai dengan kapal laut ya. Diantar di pelabuhan. Waktu anak ini naik di kapal dan kapal semakin menjauh dari dermaga, ibunya teriak terus, "Nah, hati-hati di jalan." Ini teriak dengan sangat kencang. Hati-hati di jalan. Hati-hati untuk jaga baik-baik uang itu, awas orang copet. Kalau ada yang orang tua yang butuh tempat, didahulukan, teriak. Akhirnya suami kan selalu kan, bapak-bapak kan selalu malu kalau jalan dengan ibu-ibu, apalagi kalau teriak-teriak begitu. Zaman sekarang kan ya minta foto di mana-mana itu kan meresahkan untuk suami kan, atau untuk laki-laki juga itu kan, di mana saja ibu-ibu kan mau untuk foto. Jadi dia malu ini, karena teriak ini istrinya di dermaga, orang semua lihat. Akhirnya dia kasih teropong supaya kapal yang sudah jauh ini, kan kalau kita pakai teropong dia mendekat kan. Akhirnya ibu ini pakai teropong, lalu lihat anaknya semakin dekat. Dan akhirnya dengan teropong, padahal kapal ini kan sudah jauh, dia berbisik, "Nah, hati-hati ya, jaga diri baik-baik, jangan nakal di sana." Karena dengan teropong itu akhirnya dia melihat anaknya secara dekat dan akhirnya berbahasa secara lebih halus. Tidak salah sebenarnya dari teriak dan juga dari kata-kata yang lebih halus, lebih tenang. Doa itu juga akhirnya menjadi seperti teropong, di mana kadang-kadang kita perlu halus
dengan Tuhan, kadang-kadang kita perlu juga teriak. Karena kalau kita tidak mendesak Dia, ini bukan hanya kita yang minta, ini masalahnya. Banyak orang di seluruh dunia. Setiap orang meminta untuk dikabulkan permohonannya. Maka itu yang menjadi kekuatan, menjadi cara-cara kita untuk berdoa. Mungkin ini sangat ekstrim, tapi itu yang saya jalani sebagai imam sebelum ditabiskan dalam perjalanan menjadi seorang imam. Siapa yang pernah kuat dalam hidup kalau dia menjalani dirinya sendiri? Dia membutuhkan orang lain, membutuhkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Maka itu yang menjadi refleksi saya sepanjang perjalanan saya sebagai seorang imam. Karena itu bagi seorang imam, pastor, biarawan, biarawati, doa adalah juga senjata. Saya masih muda, tapi juga saya memikirkan bahwa sesuatu yang besar di hadapan Tuhan itu perlu kita buat dari hal-hal yang kecil. Mungkin kelihatan saja ya, kita tidak para imam itu kuat saja. Kok kalau ada yang meninggal saudaranya, ayah atau ibunya tidak menangis imamnya. Kemarin saya itu lucu ya, waktu saya mau berangkat ke Belanda, saya libur sebulan di Sumba, saya orang tua di Sumba. Terus mama dan bapak saya itu antar di bandara, waktu mau ke Jakarta. Mama saya ini menangis sampai bedaknya luntur, hanya gara-gara air mata yang di pipi. Lalu saya dengan anteng aja ambil foto, ambil kamera, videokan sambil tertawa. Apakah sungguh saya tertawa? Tidak. Itu kan di depan orang tua kan kita tidak boleh menunjukkan kesedihan. Tetapi sampai di dalam pesawat saya juga sudah mulai sedih. Jadi memang kita menunjukkan kegembiraan di luar, tetapi para imam juga, para suster, biarawan, biarawati, sampai ke dalam kamar, hanya tembok kamar yang mengerti, yang tahu apa perasaan dan seluruh yang terjadi. Tentu kita bahagia menjalani hidup sebagai seorang imam, sebagai pastor, mungkin sebagai umat, tapi kadang-kadang kita tidak menunjukkan hal-hal yang membuat kita lemah. Tapi siapa yang tahu di dalam kamar, dalam kesendirian, dia juga sedih terhadap situasi kehidupannya. Saya juga sedih meninggalkan keluarga, bapak, mama di sana, ya sedih. Tapi ya itu pilihan, itu sudah yang menjadi cita-cita, itu sudah yang menjadi dambaan tiap orang, dan saya sungguh merasa bangga, merasa sungguh Tuhan bekerja dalam kehidupan karena ya kita berani untuk meninggalkan segala sesuatu. Dan bagi saya ini hasil dari bagaimana step by step saya berdoa kepada Tuhan. Ini hasil buah-buah dari saya itu berdoa kepada Tuhan. Buah-buah di mana saya menyerahkan diri. Dan itu tidak sekali jadi. Dia berproses dalam waktu. Sehingga orang sampai pada tahap selesai dengan dirinya sendiri. Tidak mau mempersoalkan apa lagi, lain lagi. Tidak sekali jadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di sini, mungkin saja telah step by step, pelan-pelan menyelesaikan banyak hal. Dan akhirnya ketika menemukan hal yang lebih besar di kemudian hari, persoalan yang lebih besar, itu enteng saja. Karena kita sudah siap. Dan kita sudah didampingi dalam doa sepanjang perjalanan hidup kita. Dan itu yang saya refleksikan sebagai seorang imam. Sampai dengan detik ini, ketika kekuatan itu sungguh berasal dari Tuhan, sungguh saya rasakan, sungguh saya alami, sungguh saya nikmati sekarang, itu bukan karena sekali jadi. Dalam 1 bulan ini saya di Jerman, di Belanda, lalu akhirnya itu sekali jadi kekuatan itu muncul. Tidak, tetapi dari tahun pertama ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, kita sudah siap segala hal. Dan dari hal-hal yang kecil, pada akhirnya kita siap untuk juga berpapasan dengan masalah yang lebih besar. Saya sudah punya standar masalah. Ya, itu yang paling besar saya pikir. Ada standar masalah yang paling besar. Kalau ada masalah-masalah lain yang ada di bawah sini, itu enteng. Jadi kita semua harus punya standar masalah. Persoalan yang paling besar itu apa dalam kehidupan kita? Yang paling besar saja ini kita bisa untuk melaluinya, kita bisa untuk melewatinya, kita bisa untuk merasa aman dengan ini.
Kenapa dengan persoalan-persoalan kecil ini kita harus sangat ribut? Ya, itu karena doa menjadi kekuatan kita, menjadi senjata kita. Yesus sebelum memulai karyanya, dia berdoa. Sebelum memulai karya, setiap memulai karya dia berdoa. Setelah selesai berkarya, dia pergi ke bukit dan berdoa. Kita ini sebelum memulai karya sudah hitung, sudah berpikir untung ruginya. Yesus itu berdoa. Maka apakah mungkin kebiasaan yang baru itu kita bangun? Memulai suatu karya, entah itu karya yang sekecil apapun, kita mulai itu dengan doa. Dan ketika kita menyelesaikannya juga dalam doa. Karena itu kekuatan hidup kita orang-orang beriman. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita peroleh dari kehidupan kita saat ini, dari hal-hal yang di luar diri kita, itu hanya mampu menjelaskan tentang arti dari apa yang kita alami. Tetapi yang ada dalam diri kita sendiri itu hanya mampu kita selesaikan ketika kita membuka ruang dari dalam diri kita untuk bertemu dengan Tuhan, hanya dengan Tuhan kita dan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terlalu sering mengunjungi pastor, mengunjungi suster, mengunjungi tabib, mengunjungi orang-orang yang pintar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan diri kita. Kita lupa untuk mengunjungi diri kita sendiri. Tempat di mana ada ruang kita untuk bertemu mata dengan Tuhan. Coba sekarang kita pikir-pikir kembali, seberapa sering saya bertemu dengan diri saya sendiri. Seberapa sering saya masuk untuk mengunjungi ruang-ruang sempit dalam hidup saya yang hanya ada Tuhan di sana. Itu coba kita pertanyakan. Ataukah saya lebih sering untuk kontak ini, kontak itu untuk menyelesaikan persoalan ini, persoalan itu. Tapi kita lupa itu penting, tetapi apakah kita juga mengingat bahwa kita harus bertemu dengan diri sendiri, menyelesaikan itu duluan, baru kita meminta bantuan dari orang lain. Itu yang sungguh-sungguh menjadi catatan kita. Ini sudah setengah jam, dan apa yang dihasilkan ketika kita berdoa. Orang yang berdoa, orang yang suka untuk bertemu dengan Tuhan dalam waktu-waktu heningnya, orang yang suka untuk ada bersama dengan Tuhan adalah orang yang juga akhirnya menghasilkan kata-kata cinta dari dalam dirinya. Mencintai itu adalah buah dari bagaimana kita berdoa dengan Tuhan. Karena kesulitan dalam cinta bagi banyak orang adalah bukan tentang bagaimana mencintai, tetapi tentang kesempatan untuk dicintai. Tiap orang itu kerinduan tiap orang itu adalah dicintai. Kalau kerinduan orang itu dicintai, maka tiap orang pun harus dalam dirinya memasang satu patok bahwa saya ini ada juga harus mencintai orang lain. Ya. Karena ketakutan kita sebagai manusia yang paling dasar adalah ketidakpenuhan dari cinta itu sendiri. Orang bisa hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, orang bisa hidup dari bayang-bayang ketidakadilan, kemelaratan, kesengsaraan, tetapi jika cinta itu tidak ada dalam dirinya, maka dia sendiri sudah mati sebelum bayang-bayang itu mematikannya. Injil yang kita refleksikan hari ini Lukas 18 ayat 1 sampai 8, ketika hakim itu terlalu banyak diganggu oleh janda ini yang miskin, akhirnya dia membebaskan. Walaupun dia tidak takut kepada Tuhan, walaupun dia tidak takut kepada orang lain, sesama, daripada dia mengganggu terus ini, lebih baik saya membebaskan semua. Itu karena dalam ruang, sekalipun orang itu jahat, sekalipun orang itu kita anggap bahwa orang yang tidak baik, tapi dalam diri tiap orang ada ruang di mana cinta itu tumbuh dan berkembang. Itu semua karena bagi tiap orang, doa yang menghasilkan cinta itu adalah yang menjadi daya dorong, penyemangat, penyokong hidup seseorang. Karena dari situlah mengalir apa yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai kesetiaan, pengampunan, kesabaran, kemurahan hati,
ketidakcemburuan, keadilan, kebenaran, kepercayaan, ketidakrakusan, dan sebagainya. Nah, kalau orang berdoa, maka dia tidak sampai hati untuk menyakiti orang lain. Kalau orang berdoa, dia tidak sampai hati untuk menyimpan masalah orang lain, dendam itu bertahun-tahun. Karena kalau orang berdoa, dia pasti murah hati. Kalau orang berdoa, dia pasti tidak cemburu ketika melihat orang lain berhasil. Itu yang dihasilkan oleh doa dalam refleksi Santo Paulus. Sebab apa yang mengalir dari darah Kristus yang tersalib adalah cinta yang rela memberikan bahkan nyawanya sekalipun bagi orang yang dicintai. Kalau kita merefleksikan salib sebagai sumber dan kekuatan kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, maka yang mengalir dari salib itu adalah pengorbanan, memberikan diri. Tidak ada dalam refleksi salib itu cemburu. Tidak ada dalam refleksi salib itu dendam. Tidak ada dalam refleksi salib itu ketidaksetiaan, ketidakpercayaan, tidak sabar. Tidak ada dalam refleksi salib. Yang ada adalah cinta yang mengalir, yang memberikan bahkan nyawanya sekalipun bagi orang yang dicintai. Ini yang menjadi kekuatan untuk kita. Karena ketika Yesus memberikan nyawanya, memberikan seluruh yang dia miliki untuk kita, pada penebusan bagi diri kita, kita menikmati itu dengan sukacita. Maka ketika kita berbuat baik terhadap orang lain, atau melihat orang lain bahagia dengan pemberian kita, maka di situ ada sukacita, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Dan doa memungkinkan itu semua terjadi. Kita tidak bisa sekali jadi untuk mencintai, untuk memberikan diri kita kepada orang lain, untuk memberikan, men-share apa yang kita miliki, tenaga, pikiran kepada orang lain, itu tidak mudah kalau kita tidak membiasakan diri dalam doa. Cinta kepada sesama itu mengalir dari sikap kita untuk memahami, memaafkan, dan untuk melayani, serta terbentuk dari tindakan awal penyembuhan kesombongan iman kita. Tidak ada itu dalam konteks beriman kita orang yang sangat tampil sendiri, orang yang sangat mau dikenal sendiri. Dalam perjalanan bersama kita di hadapan Tuhan, kita semua saling membantu, saling menolong, saling menyokong. Dan itu prinsip hidup kekristenan kita bagi saya dalam refleksi. Oleh sebab itu, cinta akhirnya juga yang mengalir dari kehidupan doa kita, itu adalah sebuah sikap, sebuah karakter yang ada dalam diri tiap orang yang memberikan definisi pada relasi sosialnya. Maka dari itu cinta mesti diartikan sebagai sebuah tindakan yang menggerakkan, mendamaikan, mempersatukan, menyejukkan, dan menghalangi kejahatan. Maka seharusnya orang yang suka berdoa, orang yang suka bertemu dengan Tuhan dalam doa, orang yang hidupnya penuh penyerahan kepada Tuhan adalah orang yang secara otomatis menampakkan cinta itu dan bertindak damai ketika bertemu dengan cinta yang lain dalam diri orang lain. Itu yang harus kita mengerti sebagai sebuah pemberian diri. Itu yang harus kita mengerti sebagai buah-buah yang kita alami dari bagaimana kita mencintai Tuhan dan sesama. Karena kalau kita mencintai Tuhan seperti yang dikatakan dalam Injil, kita pun itu juga menunjukkan kepada orang dan sesama kita. Cinta itu mengalir dan tumpah begitu saja ketika seseorang menyadari bahwa dalam dirinya ada kebaikan, bahwa dalam dirinya ada kebenaran, bahwa dalam diri ada Tuhan yang sungguh-sungguh menolong dan membantu dia. Maka kalau ada persoalan-persoalan yang muncul dari kehidupan kita, itu mudah saja kita selesaikan karena kita sudah terbiasa untuk memupuk sesuatu yang baik dalam diri kita. Kesedihan, kekecewaan, itu pasti ada dalam diri tiap orang. Kecewa. Tetapi kalau kita membiasakan diri dari apa yang kita alami selama ini,
kita juga membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil itu. Cinta akhirnya menjadi daya kekuatan yang menghidupkan atau yang bila dihidupi orang tidak sampai hati untuk menyakiti orang lain. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan supaya orang lain jangan menyakiti kita, kadang-kadang kan kita berdoa supaya kok dia itu begitu terus sama saya Tuhan, kok dia itu main ini terus ke saya, kok saya ini menjadi korban dari ini, korban dari itu. Sikap ini juga akhirnya yang harus kita dorong dari dalam diri kita untuk tidak berbuat yang demikian kepada orang lain. Ya. Saya ingat waktu saya masih frater, ya masih tingkat 1, bawa kencur waktu itu di Jogja. Masih bawa kencur, orang Jawa bilang. Saya ingat bahwa ada satu peristiwa ketika peristiwa simpel saja. Saya membalikkan kaca spion motor dari formator saya, seorang pastor. Dan lalu saya hanya perbaiki, lihat muka, lihat dengan kaca spion itu ya. Terus akhirnya waktu itu pas saya romonya dapat saya yang sedang membalik itu, dia hanya menegur saya, lain kali jangan balik ya. Tapi dia tidak marah sama saya. Dia hanya senyum-senyum, lalu saya sudah takut juga. Dan karena dia tidak marah sama saya itu, akhirnya saya aman-aman. Ketika saya jadi formator, saya sebelum ke Belanda ini saya juga formator di Wisma Sang Penebus Frater-Frater di Jogja. Hal yang sama pun saya buat kepada frater-frater yang bersalah kepada saya. Saya juga tidak marah karena hal-hal yang sederhana seperti itu. Maka itu juga cinta yang kalau mau orang lain tidak berbuat demikian kepada saya, kan golden rule ya. Juga saya tidak perlu untuk berbuat hal itu kepada orang lain. Karena cinta itu akhirnya tidak berpikir untuk balas dendam. Kalau orang yang berdoa, orang yang menghasilkan cinta dari dalam doanya, tidak berpikir untuk balas dendam, tidak cemburu seperti kata Santo Paulus, tidak merampas hak-hak orang lain, tidak curang, tidak sombong, dan sebagainya. Jika demikian, bukankah benar apa yang dikatakan oleh Kidung Agung, yang suka baca Kidung Agung, cinta itu lebih nikmat daripada anggur, katanya. Sehingga kita perlu untuk juga menyadari dalam diri kita, apakah benar dalam kehidupan doa kita selama ini mengalir apa yang kita sebutkan tadi, yang kata-kata Santo Paulus itu. Apakah doa sungguh-sungguh memberikan kekuatan dari dalam diri kita? Apakah Tuhan, pertolongan yang kita selama ini rasakan itu sungguh-sungguh dari Tuhan? Atau kita mengandalkan diri kita penuh? Apa yang kita dapat sekarang ini, apa yang kita peroleh kekuatan, sungguh-sungguh menjadi kekuatan untuk kita. Mungkin demikian saja dulu sharing dari saya ya. Ini mungkin hanya sebatas sharing saja. Saya juga tidak punya hal-hal yang terlalu reflektif, biblis, teologis, tetapi hal-hal yang mungkin bagi saya yang saya alami selama dalam perjalanan hidup seorang imam, saya hayat. Tapi bagus banget Romo, gile. Romo, keren banget Romo. Ya, dengar saya. Halo? Kedengeran nggak? Dengar ya, saya dengar sekarang. Bagus sekali Romo, menarik banget. Romo hebat ternyata top. Besok lebih bagus lagi ya. Besok temanya beda. Besok mengenai cross. Mengenai apa? Cross, salib dan kemenangan. Oke, ada yang mau sharing nggak atau mau tanya? Silakan. Wifi jelek banget sih. Ini apa internet saya yang... Halo?
Bukan saya yang jelek. Kalau saya mau sharing boleh? Boleh, boleh. Aduh, ya. Romo? Dengar nggak ya suaraku? Halo. Kedengeran, Kondra. Oh, dengar. Tapi Romonya dengar nggak? Dengar, saya dengar sekarang. Oh ya. Romo, terima kasih. Sharingnya bagus, Romo. Pas benar buat saya. Itu yang tadi Romo cerita tentang doa, di mana kita suka memaksa Tuhan. Gitu. Saya sangat suka dengan sharingnya Romo mengenai kita yang suka memaksakan ke doa kepada Tuhan untuk dikabulkan. Dan yang kedua, tadi yang Romo membalikkan kaca yang sama seniornya nggak dimarahin, dan kemudian itu membuat Romo juga berbuat hal yang sama kepada orang lain. Jadi saya kadang menyimpulkan ya, kalau kita tuh baik sama orang lain, ya itu bisa menularkan juga loh, gitu. Bisa nularin orang yang bersangkutan akan juga melakukan hal yang sama yang seperti kita lakukan, gitu. Jadi menurut saya itu hal yang penting, gitu. Makanya saya mencoba. Saya juga orangnya nggak sempurna. Saya pemarah. Saya seperti Paulus, pemarah, sumbu pendek deh pokoknya, kayak kompor itu gampang meleduk. Tapi pelan-pelan saya sekarang, karena saya juga banyak berdoa memohon kepada Tuhan supaya diberikan kerendahan hati, kesabaran, kebijaksanaan, sedikit-sedikit agak mending lah, agak menuju ke perbaikan. Ya, itu sharing saya saja, Romo. Terima kasih. Iya, terima kasih, Ibu. Romo kasih tanggapan dong, Mo. Ya, Tanggapan. ya tiap orang punya pengalaman hidupnya, dan saya yakin bahwa ada peristiwa di mana yang sebenarnya artinya sama, tetapi kita mengalaminya secara berbeda. Mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda, yang kadang-kadang tidak disukainya atau yang kadang-kadang juga disukainya, tapi pasti punya arti yang sama. Saya selalu bilang sama frater-frater waktu itu ya, karena saya kan juga masih muda di waktu itu di Wisma, di lembaga studi para frater. Jadi sekaligus formator, sekaligus kakak tempat curhat ya. Lalu saya bilang sama mereka, kalau kamu memasang standar yang sangat tinggi dalam perjalanan hidupmu sebagai seorang biarawan, artinya bahwa kalau kamu berpikir tentang hidup membiara, hidup dalam biara itu sebagai sebuah kalau dalam dunia kerja sebagai sebuah tingkatan untuk mendapatkan sesuatu, saya bilang saya juga lupa akhirnya apa yang saya ngomong. Kalau kamu memasang sesuatu yang sangat tinggi dan menganggap bahwa perjalanan sebagai seorang calon imam itu nanti saya akan begini, nanti saya akan begitu, nanti saya akan jadi imam begini, begitu, semua yang dibayangkan itu akan rubuh pada waktunya, saya bilang. Tidak kuat itu fondasi. Tetapi kalau kamu berpikir tentang apa yang kamu bisa memberikan dalam pelayananmu sebagai seorang imam, dan itu kamu mulai dari hal-hal yang kecil waktu menjadi seorang frater, kamu juga akan mudah untuk terus-menerus memberikan apa yang kamu punya sebagai seorang imam. Karena kalau kita berpikir, oh nanti saya jadi imam begini, nanti akan begini, akan begitu, susah. Saya bilang begitu. Dan pengalaman untuk mencintai dan dicintai itu juga pengalaman ketika kita merasa selesai dengan diri sendiri. Saya ingat waktu ketemu pastor Indonesia di Jerman,
Dia tanya bagaimana, apakah kelebihan bagasi kemarin datang? Saya kan bagasinya 30. Saya bilang, saya bawa sambal itu 16 botol, saya bilang, 16 botol. Sehingga itu yang membuat berat sebenarnya. Bagasi saya itu kalau tidak hanya 19 kilo, sekitar 20 kilo saya bilang. Tapi tambah dengan sambal, tambah dengan nastar yang dititip, akhirnya jadi 29 kilo, saya bilang gitu. Lalu saya bilang, saya baru sadar bahwa hanya itu harta yang ada dalam saya punya hidup. Dengan koper yang kecil, saya bilang, hanya koper yang kecil, ada tas, ada HP, ada dompet, ada uang sedikit. Dan itu yang saya bilang, kok ini yang hartanya saya sih? Tidak ada yang lain, saya bilang. Dan itu yang saya selalu katakan kepada frater. Kita pergi kemana saja, tidak akan membawa hal-hal yang kita dapat sekarang. Ya, saya pikir tiap orang punya pengalamannya masing-masing. Bagaimana dia, kan tiap orang berjalan menuju Tuhan ini kan dengan gayanya masing-masing. Dan gayanya itu ditentukan dari bagaimana sungguh-sungguh dia selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin itu tanggapan saya. Halo? Halo. Kedengeran? Mengheningkan cipta semua ini ya. Iya, tiba-tiba hilang. Oh, hilang ya? Nggak tahu, tiba-tiba Semua hilang. sudah datang. Kira-kira yang lainnya bagaimana? Nggak hilang. Tapi aku sorry telat, ini HP udah broke banget jadi diganti. HP baru. Enggak kok. Tetap diganti LCD-nya sama baterai. Romo, betul, bagus banget ya sharingnya. Terima kasih ya. Sangat mengena apa yang Romo sampaikan ya. Saya akan coba untuk belajar juga seperti yang Romo sampaikan, bahwa kalau kita bisa berdoa dengan baik, itu akhirnya tidak ada tuh rasa kesal, dendam, atau mungkin ingin menghakimi atau emosional ya. Karena betul, saya juga kadang-kadang kalau menghadapi satu masalah tuh suka cepat bereaksi gitu, Romo. Nah, harapannya mungkin bisa mengerem dengan apa yang Romo sampaikan ke kami. Itu saja, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Romo coba terangkan, tadi ada yang beberapa yang menanyakan mengenai argue. Halo, Kita saya harus belum dengar ini. Dengar nggak, Romo? Halo? Aku denger, Romo belum tentu. Aku denger, Riz. Oh, Romo nggak dengar ya? Padahal gue maunya mau Romo. Denger. Halo, saya Iya, udah dengar benar. itu. Halo? Iya, Romo dengar. Hilang timbul ya. Sinyalnya kayaknya nih hilang Iya, nih berarti Romonya. signal nih, kalau kayak gini signal. Dia Dengar dengar ya? kita, dia dengar kita nggak dia nggak bisa dengar, kita nggak bisa dengar dia. Sinyalnya Romo, One way One way ticket. jadi. Iya. one way ticket. one way Kita ticket. harus paksa Romo supaya dengar. Romonya hilang tuh, gambarnya aja freeze. Ya, tuh. Mana ya? Romonya belum ada ya? Dianya dengar kita, Riz. Kita nggak dengar Enggak. dia. Terakhir, nah ini kayaknya muncul lagi tuh. Nah itu Romonya ada. Halo Romo. Nah tuh. Apa tuh? Oh iya, sinyal tuh berhenti-berhenti. Kok from misi HTTP hygiene apa? Atau nggak dia hilangin Apa? Sorry. hilangin gambarnya dia, cepet jadinya. Romo, are you hear Apa me? ya? Romo dengar ya Romo? Ini jauh banget, di Ya, benuanya kayaknya. sekarang dengar ya. Oh, baik. Romo,
Tadi pertama kali Romo buka, itu Romo berkata mengenai argue ya. Argue with doa, argue with God. Apa artinya Ya. maksudnya? Ini Lila tanya soalnya. Lila dari sebelahku. Terus gimana sih kok argue with God gitu? Karena apa ya? Ya Romo cerita dulu seperti apa gitu. Jadi kan baru gue ini. Ini Lila yang tanya nih. Gue mewakili Lila. Oke, baik ya. Ini refleksi pribadi ya dari dasarnya dari ini ya, dari pengalaman Bartimeus ya, seorang buta yang meminta pertolongan dari Tuhan itu. Ketika dia bertemu dengan Tuhan di jalan, dia ngomong ya, seperti yang saya ngomong tadi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi lalu orang banyak menghalangi dia dan murid-murid Yesus katakan diam, jangan. Lalu dia dengan penuh semangat lagi dan penuh keberanian lagi, akhirnya teriak lebih kencang lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan lalu Yesus berpaling. Ya. Menyembuhkan dia dan lalu menjamah dia dan menyembuhkan dia. Dari refleksi itu, dari pengalaman Bartimeus itu, saya lalu merefleksikannya secara pribadi. Kalau kita kadang-kadang itu menjumpai Tuhan dalam doa itu dengan bahasa-bahasa yang halus. Kita kadang-kadang menjumpai Tuhan itu dengan bahasa-bahasa yang sangat sopan. Apakah mungkin suatu waktu saya bertemu dengan Tuhan lalu dengan sedikit teriak dan memaksa, berargumen, agar Tuhan sendiri mungkin bagi saya masuk akal tidak apa yang saya minta ini. Saya punya pengalaman dengan frater-frater di Jogja ketika kita harus berargumen. Ya, saya tahu bahwa saya dalam posisi yang salah. Ya, saya tahu bahwa saya sebagai formator, sebagai pastor ada dalam posisi yang saya tahu bahwa anak ini frater ini benar. Tetapi saya memaksa kehendak saya hanya untuk membuat dia tetap berargumen dengan pendapatnya bahwa dia memang benar, tapi saya mau supaya dia tahu bahwa dia benar dengan berargumen. Ya. Dengan berargumen dengan saya. Berargumen lama, berdiskusi lama, akhirnya saya bilang, oke, saya ikut pendapatmu, saya ikut apa yang kamu usulkan. Karena saya tahu itu benar, tetapi saya sedikit juga mencoba dia supaya dia punya kesempatan untuk berpikir, untuk merumuskan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu secara matang. Apakah mungkin itu juga saya buat dalam doa ketika saya bertemu dengan Tuhan. Saya menjelaskan sesuatu, saya berargumen dengan dia, saya mempertahankan apa yang saya pikirkan, saya refleksikan, yang saya hidupi, lalu saya meminta itu karena penjelasan-penjelasan saya itu masuk akal pada Tuhan. Itu yang mungkin yang saya maksudkan dalam refleksi perjalanan saya. Karena kan tidak mungkin saja saya minta misalnya Tuhan saya minta mobil baru. Tapi kan kita harus menjelaskan mobil itu untuk apa? Menjelaskan kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, kita berargumen tidak, saya butuh itu. Kalau bilang jangan karena ini kamu harus begini. Tidak Tuhan, saya butuh itu untuk begini. Dalam proses ini. Saya butuh itu supaya Tuhan mengerti dan memahami apa yang kita minta. Kita sendiri juga mengerti dan memahami apa yang kita minta. Jangan hanya asal minta saja. Itu refleksi saya selama perjalanan hidup sebagai seorang imam, sebagai seorang frater. Karena ketika saya meminta kesetiaan kepada Tuhan, saya harus menjelaskan untuk apa kesetiaan itu yang diminta. Good. Jadi apa yang kita jadi kita nggak main-main. Apa yang kita ajukan, apa yang kita itu kita tahu resiko dan alasannya, ya kan? Jangan asal saya mau kaya gitu, nggak asal begitu. Buat apa kamu kaya? Baru ya kan? Kalau kita punya uang semelet, kamu mau apa kata Tuhan? Terus apa katanya? Terus kayak gitu, kasih ini enggak ya enggak. Loh, terus kalau yang satu lagi mau apa? Bagi-bagiin semua sampai habis. Kan habis dong uangnya, saya ngehayal lagi gitu kan, Romo. Kita ingat
yang kita refleksikan Bagus. hari Jumat ya. Kalau Jumat dalam masa kita ingat. Iya. Ketika Yesus menjumpai wanita menangis, apakah dia merasa kasihan? Tidak. Kamu harus menjelaskan kenapa kamu menangis. Kamu harus tahu, lebih baik kamu tangisi duniamu daripada menangisi aku. Karena kita menangis, mungkin kita meminta sesuatu yang kita tidak mengerti menurut saya. Makanya Yesus kadang-kadang menegur kita secara keras. Mungkin seperti wanita-wanita itu juga yang menangis dalam perjalanan salib Yesus. Malah Yesus tidak mengasihani mereka. Malah Yesus mengatakan kamu harus kasihani dirimu sendiri dan dunia ini. Itu mungkin refleksi yang saya selama ini juga hidupi dan saya coba untuk pakai sendiri dalam diri saya. Saya menjelaskan mengapa saya meminta ini kepada Tuhan. Romo, Terima kasih. ini apa bukunya? Cinta Lebih Nikmat dari Anggur. Ya, itu tulisan saya, silakan saja dibaca. Itu yang saya tulis, yang saya Tulisannya saya Romo ya. Ya. Gimana, Stin? Aku boleh dikasih share screen nggak? Coba aku munculin. Oh, ini bisa ya. Nah ini. Thank you, Romo. Ini dari Romo. Yes. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Ini tulisannya Romo. Oh ini. Dari Kok bisa Romo. tahu, Tin? Hah? Kok bisa Saya ada? ada share itu. Ada di chat. Oh, saya kagak bisa lihat. Chat ini saya baru sampai rumah. Tapi itu apa yang Romo katakan itu ada di apa namanya? Semuanya saya baru nonton film yang saya kasih kemarin. Titin belum gua kasih, nonton deh. Itu film bener-bener bagus banget. Mengenai persis yang Romo bilang, namanya The Escape. The SCH Abeb gitu. Abeb apa ya, lupa lagi deh gua. Kirim Riz ya. Apa coba Riz judulnya? Halo? Iya. Halo. Kedengeran kok. Halo? Halo? Halo juga. Saya dengar. Tes. Halo juga. Tunggu. Aku lagi mau buka email dulu. Mau masuk. Tunggu ya. Oke. Ini tulis ini seperti apa? Bu Riri, Bu Susana. Ini Anti. Itu yang kita ketemu kemarin. Rek, tolong diituin dong, Rek. Diapain? Gua masuk kok nggak ada. Ada Riz. Maksudnya ada. Enggak di komputer. Oh, diambil dari itu dong, dari Mau share screen. WA. Hah? Ya dia di komputer dia udah di rumah. WA-nya gua matiin. Enggak, kirim di WA aja. Nanti dibuka dari WA, Riz. Bukan Enggak, dari gua WA. udah di rumah, gua mau di komputer. Ya kan ada, bisa buka WA nggak di komputer? Tunggu. Jam 2 kiri. Bisa. Salah ya yang kemarin ya? Iya, yang terakhir. Yang gua buka WA-nya aja ya. Iya, WA ada yang terakhir. Aku masih jadi jalan keluar ini bingung. Masuk nggak, Rek? Hah? Masuk nggak? Masuk nih udah join udah. Udah join. Udah join Riz. Udah join. Suparman join. Iya. Oke. Tunggu, gua matiin ini gimana caranya ya?
langsung exit keluar. Lift. Lift. Gimana liftnya? Tunggu. Ada di Di atas. handphone kamu tuh ada lift. Di atas. Langsung dipencet Oh aja. iya. Kanan atas. Yang warna merah. Romo. Oke. Saya barusan ketemu Romo Nikodemus, pengen ketemu, jadi saya nggak enak mau nolak. Saya bilang ada KKS. Oke Romo, tadi sekali lagi tadi pertanyaannya yang argue ya Romo ya. Yang Romo jawab emang benar. Saya kemarin di gospel kan kasih Akhirnya udah tahu. film, The Scap ya apa sih filmnya? Iya. Itu nonton, silahkan nonton, itu semua yang apa kata Romo tuh benar. Jadi bagaimana dia marah sama Tuhan segala macam, ternyata kata-katanya itu aku nggak bisa ceritain, tetapi bagus banget dan Tuhan suka. Kita adu argue tuh dia suka, dia senyum-senyum, dia ketawa bukannya marah. Bayangin kan Tuhan marah, kurang ajar kamu gitu, enggak, dia senyum-senyum. Itu digambarkan oleh orang hitam yang jadi Bapa, yang jadi Yesus kayak orang Arab. Itu bagus banget itu filmnya. Jadi silakan nonton dan bahwa hubungan dengan Tuhan itu selama ini saya salah ternyata. Nontonnya di mana, Riz? Ada di grup Risa kirim. Itu kenapa saya kirim itu awalnya gini ya, awalnya tuh saya ngelihat di YouTube Katolik bahwa ada seorang pendeta dari tahun 2013, dia benci banget sama Katolik. Kemudian dia belajar agama Katolik, maksudnya supaya dia bilang meyakinkan bahwa agama Katolik adalah agama sesat. Semakin dia belajar, tapi hati dia semakin bimbang. Akhirnya dia meninggalkan pelayanannya sebagai pendeta dan dia pindah ke kampung ke tempat bapaknya. Dia kerja dengan bapaknya di kampung karena dia mau meninggalkan ini semua. Dia udah nggak ikut pelayanan gitu. Nah, tapi keinginan dia selalu mendalam terus ingin menjadi gereja Katolik. Pada akhirnya 2013 ya sambil berjalan, pada akhirnya dia mulai belajar rosario. Apa sih ini rosario? Dia belajar semakin rindu dan dia nonton film itu. Begitu dia nonton film itu bulat tekadnya, dia mau menjadi Katolik dan dia belajar, ada foto-fotonya dia belajar agama Katolik. Dan tanggal 16 April kemarin tahun 2022, malam Paskah kemarin dia dibaptis. Itu ceritanya. Risa penasaran apa yang membuat dia menjadi bulat gara-gara dia. Risa hilang. Risa hilang. Sekarang masuk lagi. Saya nonton film itu, begitu saya film itu bicara dengan Anda masing-masing bahwa disitulah kata-katanya ini film ini film pengajaran ini ya film agama, tetapi film pengalaman ini bapak dengan anaknya meninggal. Dulu dia ngebunuh bapaknya, sekarang dia udah ini anaknya hilang dan meninggal. Waduh, dia benar sama Tuhan segala macam. Nah disitulah lihat dialognya Tuhan sama sampai dia bisa berjalan di atas air. Bagus banget, nonton aja deh. Susah aku ceritainnya karena Aku udah nonton, terharu. Karena setiap perjalanan hidup kita pasti mengalami seperti itu. Dan itulah jawaban Tuhan. Itulah pentingnya kita argumentasi sama Tuhan, itu benar. Jadi kita menjadi iman itu makin bertambah dan kita makin mencintai Tuhan. Gitu Romo. Nonton aja ya. Ini Romo kedengeran nggak sih? Kirimin aku dong, Riz. Dengar, saya dengar. Nanti aku kirimin, oh ya Riz aja. Aku dapat Kirim kan? japri. Aku juga dapat japri. Oh, iya. Romo Nanti udah japri kirim belum? juga. Oh, udah aku kirim kan ya? Belum dikirim, Riz, minta dong. Aku kasih ya, benar. Itu kata-katanya tuh indah banget. Aduh, benar susah aku ngomongnya karena itu kata-kata Yesus, janjinya Yesus kepada kita. Itu bagus banget. Nanti aku kirim ya. Terus siapa lagi yang mau tanya? David mau tanya. Tadi Romo ini bagus banget, David.
Padahal gue lagi di kafe, nontonnya aja gue bisa, ih keren amat. Itu berdoa yang biasanya kita lembut-lembut. Kata Romo, kita harus berdoanya cukup keras memaksa Tuhan gitu ya. Boleh gitu ya? Apa Tuhan nggak marah? Bukan, tadi kan Romo bilang gitu, David. Kita kadang-kadang bisa ngomong harus keras gitu. Tuhan Minta tahu gitu kenapa ya? kita jadi keras gitu. Jadi nggak semuanya. Jadi tidak mempersalahkan. Romo gue tengahi, Fet, iman Kristen dan iman Katolik berbeda. Iya, betul. Kristen, tadi saya juga diskusi sama Lila, itu didoktrin bahwa lu nggak boleh kasar sama Tuhan, lu harus hormat sama Tuhan, kayak orang Jawa, apapun sama ibu bapak itu kamu nggak boleh melawan. Saya nggak bisa Pak begini, misalnya begitu kan. Biar misalnya kamu harus sekolah di mesin, teknik mesin. Padahal kamu nggak suka, kamu akan ikutin itu. Kalau enggak, itu orang layak, orang entok, ngono Jawa. Itu iman Protestan tuh seperti itu. Sama kayak Lila, kalau nggak bisa berontak dia gitu ya. nggak ke gereja berarti dia dosa. Kalau dia nggak rapi ke gereja, kamu nggak sopan sama Tuhan, gitu kan? Kan dianggap sesuatu yang kayak dewa tinggi besar. Iman Katolik beda. Lu bilang, lu boleh ngomong apaan sih Tuhan begini aja, masa lu boleh jadi boleh ngomong apa aja. Nah, lu nonton interaksi gitu ya. lu nonton film yang gua kasih yang gua udah kasih kalau lu nonton tuh film, itu ada teksnya. Itu dia bisa maki-maki Tuhan yang tersenyum nggak marah tuh. Dia senyum aja, kamu ngerti. Oke, gua kasih. Ya apa dong kalau nggak ngerti? Bilang, kasih aku pengertian. Oke. Begitu dia ngelihat begini, dia malu, nangis. Iya, pas Tuhan bilang itu masa lalumu, gitu ya. Simple banget. Selalu membawa masa lalumu. Kamu nggak lihat, terus dia bilang kan, kamu beriman ataupun tidak, kalau kamu tidak menganggap alam itu menjadi sesuatu dari ciptaan saya, dekat dengan alam, mau punya Tuhan kayak, mau punya tidak kayak, setan pasti akan masuk. Tuh. Iya benar. Nontonlah film itu, banyak kata-kata yang indah, bener nggak In? Iya, aku nonton. Jadi selama ini kita salah kata. Teks Indonesianya? Ada teks Indonesia, film asing, tapi ada teks Indonesianya. Pas apalagi kita kalau ada masalah ya, kayaknya aku nonton itu sedikit ada masalah, jadi begitu nonton itu tuh aku kayak menyentak aku gitu loh. Gitu, kita datang ke dia semuanya nggak usah dalam keadaan yang gimana, dalam keadaan utuh yang kita sebelum kita ke situ Tuhan juga udah tahu gitu. Ya, itu jadi mengena banget pas. Bagus deh pokoknya nonton gitu. Romo itu bagus banget itu film, membuat saya ya ini udah nonton pasti Ina mempunyai pemikiran sendiri ya. Saya pun punya sesuatu yang menghibur kalau buat aku. Ya, jadi yes gitu ya. Kamu tahu bahwa sangat. Tuhan bersama. Tadinya aku sempet galau. Mbak Luki sebaiknya nonton deh, Mbak Luki itu bagus banget Mbak Luki. Kita kasih Japri ya Mbak Luki. Jadi Mbak Luki. Iya, tadi ada azan maghrib. Udah dikirim juga ya filmnya? Azan masjid jadi aku matiin. Oh ini nih, aku punya nih azan masjid nih. Kayaknya aku matiin. Matiin itunya aja, speakernya. Udah. Sekarang udah berhenti. The Shack itu ya, Riz? Iya, The Shack tulisannya. Ini siapa yang ngomong? Kayaknya Indra gua kasih juga deh. Ada kok di grup, guys. Oh, di grup ada ya? Ada. Di grup ada, di kita kalau aku dapat Japri. Ya, lisensinya kan ceritanya tuh mengenai apa gitu kan? Iya, ada. Happy ending kok. Terakhir dia ngomong sama anaknya yang perempuan yang paling gede. Kalau karena ayahnya nggak terlalu banyak ngomong sama dia kan, tapi setelah dia bertemu sama Tuhan Yesus, jadi dia berubah. Itu. Oke, yang lain Romo, aku udah kasih belum ya Romo ya? Udah kayaknya. Belum. Aku kasih ya Romo untuk hiburan lah Romo di sana sepi.
Oke, siap ya. Iya, Ibu. Oke. Bagus Romo, beneran itu bagus sekali Romo. Yang Romo sebenarnya yang Romo ngomong itu membenarkan apa yang Romo ngomong sebenarnya. Makanya tadi waktu Romo ngomong, aduh, I know. Iya, iya. Waktu saya setelah nonton film itu, saya bilang, Tuhan terima kasih bahwa saya boleh nonton film ini. Karena sebenarnya Tuhan mungkin ingin menjawab apa doa-doa saya selama ini. Inilah jawabannya. Jadi kita mencerna sendiri, Romo. Bagus, bagus. Romo, saya kan orang Jawa. Jadi kalau berdoa ya itu yang Romo bilang itu ya, opo paringane Gusti gitu ya. Nggak boleh menyerah ya Romo ya. Romo dengar nggak? Romo, dia nggak dengar kali. Nggak dengar. Tadi yang ketawa siapa? Tuh lagi freeze tuh Romonya tuh. Adek mungkin kasih input aja kalau pas lagi freeze berarti kita harus ulang lagi. Romonya belum ada kok. Halo. Diulang lagi. Aku mau usul dikit boleh nggak ke Mbak Luki? Mbak Luki mbok sharing putranya yang pertama. Oh, Saya kok merasa apa ya, ada rasa bersyukur gitu. Mbak Luki kayaknya belum sharing deh ke grup. Oh, ada kabar gembira ya Indra ya? Iya, putranya kayaknya mengalami kesembuhan loh, kebaikan apa? Aku lihat di Facebook sih ya. Dan kita ingin dengar dari Mbak Luki sendiri, karena Mbak Luki yang mengalami bertahun-tahun percobaan yang, aduh kalau saya bilang cukup berat ya. Dan ya seperti dalam kita membahas hari ini, bahwa Mbak Luki itu berdoa juga nggak ada henti-hentinya, menangis, berdoa ke sana, kemari, bersyukur minta sampai sini, jumpalitan. Iya, pokoknya saya merasakan sekali benar-benar Indra. perjuangan yang Indra berat gitu, ngomong Mbak gini Luki. aja aku nangis. Sebenarnya aku tuh orangnya seperti yang Romo bilang, aku ketawa di luar, tapi aku di dalam tembok kamar tuh aku nangis. Maka aku pingin Mbak Luki sharingkan lah Tapi kan kita kebahagiaan tetap itu harus biar kita juga bersyukur ya, ikut Romo. menikmati. Harus bersyukur memang ada kemajuan. Kalau pikir kenapa tidak dari dulu-dulu ya, tapi ya itulah jalan Tuhan. Memang kita harus melalui seperti ini, harus melalui banyak jalannya. Kesini mentok, kesini mentok, kesini mentok. Tapi kan akhirnya ada kemajuan. Tapi kan tetap aja sebagai ibu ya, sebagai ibu, kalau dia tetap harus ke dokter dan minum obat terus-menerus, apakah nggak ada efek samping? Jadi itu aku nggak mau mikir. Kalau aku mikir masih kita belum puas sama Tuhan. Jadi apapun sekarang memang obat itu harus diminum. Dan harus kontrol sama dokter menisbah ya, yang harganya juga tidak murah. Ya dijalanin aja, maksud teman-teman semua ya, Romo juga itu dijalanin aja dengan bersyukur dia bisa kerja, ya pasti nggak normal ya, maksud dia jalannya masih agak pincang, gitu. Tapi anaknya juga mungkin sudah pasrah gitu ya, maksudnya pasrah itu dia menerima apa adanya, dia ke gereja, anaknya diajak. Jadi gimana ya Riz, maksudnya Ya. itu sebagai saya kan mesti diajari kita harus bersyukur sama Tuhan. Ya pemberiannya segitu gitu loh Riz. Maksudnya Romo dengar nggak nih saya? Tapi aku memang benar Romo, aku di luar kelihatannya aku happy. Sebetulnya aku sedih. Tetap sedih. Di rumah sendiri. Ya, itu ya Mbak ya. Gitu. Tapi aku lihat perjalanan Arif di Facebook, aku senang. Waduh, udah senang ini. Aku lihat si Fuan itu apa sih? Siapa nama anaknya kami lupa. Vanilla. Ya. Aku melihat. Ya. Hanya tuh kagak lihat istrinya aja, belum. Ya. Belum ya. Gitulah. Istrinya masih error. Enggak sih, maksudnya syukurlah. Ya, susah ceritanya susah Riz, tapi banyak berubah lah, banyak berubah yang dulu saya pikir begini.
Nanti bagaimana? Saya nggak mau mikir nanti bagaimana. Hari ini saya pikir hari ini apa yang. Jadi dengan menjalani yang seperti itu, nggak usah mikir ke belakang. Toh juga tidak usah lihat ke depan bagaimana. Sekarang dijalani setahap demi setahap. Oke. Berdoa dan berbuat baik, tidak punya prasangka, kelihatannya seperti itulah Tuhan maunya. Jadi Betul. nyaman. Karena dia adalah milik Tuhan, bukan milik kita ya Mbak. Benar nggak? Makanya kita kan kemarin bacaannya juga renungan yang Petrus itu kan kita jangan berpikir pikiran manusia. Kalau pikiran manusia pasti saya tidak puas. Tapi kalau berpikir oh itu Tuhan memberi saya kepada saya seperti itu, ya kesulitan kan tidak harus kebahagiaan atau tidak harus kaya raya atau tidak semuanya yang baik-baik gitu ya. Tuhan memberi yang tidak baik pun untuk kebaikan gitu loh, Riz. Iya, itu benar banget. Katanya itu berpikir seperti itu. Jadi kalau berpikir manusia, kenapa Tuhan ngasih aku seperti ini? Nanti malam nonton film yang aku kasih ya. Okay. Halo, aku boleh nambahin lagi sedikit nggak? Aku cuma mau sharing hatiku aja. Saya hanya dengan kasusnya Mbak Luki, saya menarik ada yang perlu saya garis bawahi, bahwa Mbak Luki kan selama itu berobat ke sana kemari ya, yang saya ingat loh, sampai ke Korea, ke Kalimantan, kemana lah sampai tengah malam, di mana-mana dia paranin. Kok akhirnya hanya cukup sampai MMC ya Mbak ya, daerah Kuningan ya. Yeah. Nah, itu bagi saya tuh sangat luar biasa. Kita nggak perlu cari jauh-jauh ternyata ya. Gitu loh. Kalau kita berdoa seperti Mbak Luki, ternyata deket kok di MMC situ dokternya. Tapi ini aja sharing dulu. Terima kasih. Tuhan maunya seperti itu, mungkin dia ke Korea Yeah. segala macam. Mungkin itu Tuhan. Kalaupun dia nggak ke sana-sana nggak akan dapat juga di MNC. Jadi itu adalah jalan-jalannya dia. Yang aku tadi bilang bahwa Tuhan ngasih itu melalui jalan macam-macam dulu gitu. Pasti ada maksudnya juga gitu. Ya, ada itu yang harus kita renungkan, apa maksudnya. Tapi yang udah pasti jawabannya adalah karena God very love Arif, itu aja. Iya. Itu aja jawabannya, bahwa Tuhan Mbak Luki akan mencintai. God love Mbak Luki. Ya, Mbak Luki juga. Mbak Luki lebih menderita loh daripada Arifnya sendiri. Dia seorang ibu ya. Karena dia ibu. Benar. Ya kayak Bunda Maria lebih menderita daripada Yesus sendiri. Iya, tapi Bunda Maria kan diem aja, dia digebuk, anaknya dibunuh, dia diem aja, bayangin nggak? Ya itulah. Tapi aku mencoba seperti Bunda Maria, maksudnya aku menangis dalam diam, aku tertawa dalam diam. Ya hati nggak ada bisa lihat. Bener enggak ya? Aku nggak ngerti. Aku ya seperti itu yang aku jalanin. Romo, Riz? Romo dengarkah? Nggak denger Romonya. Masih di silent. Berapa lama lagi kau lupakan? Teman-teman, halo, jangan lupa loh hari ini Tante Emma ulang tahun ya. Kita harus doain Tante Emma. Oke. Tante Emma tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita, ya kan? Amin. Tante Emma mana? Itu ada. Tuh happy kan, ketawa. Tadi pagi sudah didoakan di misa. Nyanyi dong happy birthday. Benar. Kita nyanyi sedikit lah buat Tante Emma. Tante Emma tetap selalu yang baik. setia ikut KKS. Iya betul. Aku dalam kesulitan Tante Emma lah tanteku yang menolong aku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tante Emma. Selamat ulang tahun Tante Emma. Selamat ulang tahun Tante Emma sayang. Tante Emma sehat selalu. Mau sekolah. Kamu udah mau sekolah nih. Ya udah setengah 12. Ya, halo, Ida kemana? Ida, kayaknya dia juga lagi ada ini ya, sedikit
Kesulitan kah? Ida, where are you? Dia mah kan nggak pernah ikut. Dia Nggak ikut kok. udah lama dia nggak pernah ikut. Oh, oke. HP-nya dipegang sama Enzo. Tadi aku belum kedengeran Adek. Tadi adek yang nyeletuk. Ngomong Bukan. manggil Romo. Iya, manggil Romo, Bukan, freeze. bukan. Maksudnya sharing. Oh, boleh deh. Enggak ada. Oh, nggak ada dia. Udah Dia aman bersyukur sentosa. mendengar sharingnya Romo. Lena, Ya. Biar mengalir begitu saja ya, Dek. Lena, Dapat tuh. Len mana Lena? Len, Apa? Ya. sharingmu Len. Apa ya? Ya lah, kamu kan sharingmu. Udah. Ya ada, ya kan? Lena tuh kayak nano yang terjadi. Nano-nano tahu kan permen nano-nano bahagia dan sedih, ya Len? Bener nggak Len? Yang satu dijawab, yang satu belum terjawab ya Len. Tunggu tanggal mainnya aja. Nah, yang penting bertekun aja terus. Iya. Tunggu tanggal main. Tekun aja terus lah. Harus keras doanya. Hubungan Tuhan nggak boleh putus sama Tuhan. Harus lebih dekat lagi. Jangan-jangan itu kehendak Tuhan ya Len? Ya, nggak tahu lah misteri hidup ya. Kan jangan-jangan juga perjanjian kehendak Tuhan itu. Kehendak kita kan, jadi kita harus menyamakan kehendak kita dengan Tuhan. Begitu Romo? Iya. Romonya Nggak boleh. hilang. Begitu Romo. Sekarang dengan ya dengan kondisi Romo di Belanda, mungkin itu bukan kehendak Romo keadaan seperti itu. Tetapi dapat dikatakan dari minus lah di sana ya. Gereja di sana tuh minus mulainya dari minus. Tapi ya nggak apa-apa karena ada Romo dan Romo Verdi di sana. Paling nggak 0 plus juga lebih bagus Romo, benar nggak Romo? Justru beruntung Romo starting dari minus. Iya, Kalau Romo starting dari 5 berat Iya, Romo. Berarti kan harus 6, 7, 8 gitu kan. Iya. Romo starting dari minus. Jadi bukan kita bersedih tetapi justru fighting bahwa gue dari minus. Paling nggak dengan nilai gereja itu 1 sendiri, iman Katolik di sana menjadi 1, Romo udah very good loh Romo, ya nggak? Kita lihatnya dari situ aja Romo. Kemarin Romo Verdi ceritakan Romo ya waktu Paskah yang misalnya orang yang datang cuma 2 orang, pastornya ada 4. Bayangkan tidak terbiasa di Sumba bahkan di Indonesia ya, yang ada kita gantian ya Romo ya jadwal. Ya benar. Itu begitu sedih tentunya karena kita udah tahu kebiasaan di Jakarta, di Indonesia khususnya. Kita sedih, pasti Romo akan sedih. Kemana kalian? Kemana domba-dombaku? Kenapa nggak ada yang pulang? Nah, sekarang Romo harus menjadi domba yang jemput bola. Ini sama-sama kotanya sama Romo Mas Verdi. Satu paroki, Lan. Enggak di Belandanya. Iya, satu paroki. Satu rumah. Satu rumah. Oh, kemarin Romo pergi sama kakak saya. Nggak diajak kali. Enggak, ada temennya kok orang Indonesia juga. Kemarin Romo pergi enggak sama orang Jerman? Dari Jerman datangnya orang Indonesia, kakaknya Lani, Bulani. Kemana ya? Ke Amsterdam? Enggak, makan aja di Maastricht. Namanya siapa Lan? Agus. Kok tidak diajak mungkin? Ya mungkin enggak ya. Ya kemarin saya dengar cerita seperti itu, saya cerita sama suami, wah bagus dia turis, berarti dia harus dengan angka menjadi 1 aja is very good. Dengan gimana caranya memanggil orang dari 20 menjadi 75 aja udah naik, wih hebat begitu Romo. Ya kan Romo? Aku pernah misa di Jerman paling cuma 4 orang segereja. 4 orang. Sampai sedih aku melihatnya. Ya itulah makanya kenapa Romo Riki ditarik ke sana. Iya. Caranya narik orang gimana ya? Mungkin pertama kali anak-anak muda kali. Sulit sih tapi anak-anak muda. Oh, nggak bisa anak muda mah. Yang datang juga bisa nanti datang tua-tua, Riz. Ya tapi you believe lah dengan Holy Spirit.
Iya. Itu sama seperti kita punya permasalahan, itu kita percayalah Tuhan itu bersama kita. Itu aja. Ya, Romo harus punya keyakinan itu memang benar. Susah lah kalau kita bilang umumnya di sana sebagainya. Tapi banyak jalan menuju Roma. That's right, Romo? Ya, true. Do something. Masih do something. Teman, tapi kalau di Kanada, Australia, dan Amerika gereja masih penuh kok. Ya Eropa kawat, Eropa udah kawat. Jadi nggak usah kecil hati. Eropa tuh kasihan sekali ya. Iya. Hanya kalau di Amerika tuh gereja ya sehari sekali, kecuali yang katedral gitu yang ada banyak pengunjung ya. Kalau yang the real gereja ya hari Minggu doang, 1 kali misa udah, nggak kayak kita 1, 2, 3 ya. Beda. Padahal Vatikan tuh di apa ya padahal. Oke, Romo Riki, ada lagi yang mau bertanya? Romo sudah mulai betah di sana? Sudah mulai. Ya, senang. Ada kegiatan kunjungan? Ya, paling kunjung yang di dekat-dekat sini aja di Jerman, yang orang Redemptoris Indonesia. Oke. Terus untuk orang-orang perminyakan orang sakit? Belum. Karena bahasanya belum ini ya. Bahasanya belum. Masih terbatas dari bahasa ya. Jadi bahasa Belanda lagi belajar terus. Lagi belajar ini, belajar lagi kursus hari ini. Romo Ferdi juga? Iya. Susah nggak? Ya, susah. Ya. Susah. Lebih gampang Jerman daripada Belanda. Enggak dong, gampang Belanda dong sebenarnya. Kalau kayak Tante Emma gitu. Enggak, ini ucapannya yang agak susah mungkin. Kalau Jerman lebih real. Kalau Belanda kan gitu. Pakai Susah lah Belanda. Aller Anfang Israel. Tuh kan, Tante Emma lu dia tuh ngomongin Belanda. Tante Emma pasti pintar Belanda. Tante Emma dulu pengkhianat Republik ya Tante. Opanya pengkhianat Republik ya Oma. Ya. Sama papi juga begitu. Ya makanya kalau bilang Belanda jahat segala macam, kalau mami gua enggak, Belanda tuh baik banget, kita kenyang makan keju, makan apa aja ada. Bohong gitu ya kan. Selalu berantem ya nggak Tante? Bener kan? Iya. Tante nggak ngerasain zaman penderitaan Belanda, ya kan? Iya. Benar. Menir. Opanya menir. Itu selalu berantemnya papi gua sama mami gua. Lagi 30 brengsek nih si Belanda. Enak aja lu. Berantem itu mami sama papi gua kalau itu. Yang satu TNI, yang satu didikan Belanda. Susah kan, tentara Belanda yang bingung. Oke Romo. Oke. Thank you banget, terima kasih banyak atas besok kita lagi ya, temanya berbeda, temanya mengenai salib. Ya, Makasih Romo, bagus banget ya, makasih banget. Ayo tutup doa dong. Ternyata Romo hebat ya, Romo talenta yang Romo punya, kembangkan di sana. Amin. Aku percaya, pasti you can do it. Ya. Bagus. Mulai nanti kalau udah bisa pintar bahasa Belandanya, mulailah bisa bercerita tentang tadi pengalaman Romo. Excited loh, menarik loh Romo, beneran. Banyak yang bertobat nanti Romo. Amin. Ya. Oke. Oke Romo, silakan Romo doa penutup dan berkat buat kami semua yang ada di Jakarta, Bandung, amin, Indonesia. Berkat dari Witan. Ya. Mari kita berdoa nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami dalam kehidupan yang kami alami.
dalam cinta-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, dalam perjumpaan kami dengan orang-orang yang baik. Dan kami bersyukur atas rahmat yang terus-menerus kami alami. Kami percaya Engkau terus-menerus menyertai perjalanan beriman kami. Kami percaya juga bahwa Engkau yang menyelesaikan seluruh persoalan dalam hidup kami, yang memberikan kami kegembiraan, sukacita, dan pengharapan akan segala hal yang kami alami. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk keluarga, sanak saudara kami sendiri, dan untuk mereka semua yang sedang dalam masa-masa pencobaan saat ini. Kami percaya akan cinta-Mu, akan penyertaan-Mu. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, semua yang hadir di sini, keluarga, sanak saudara, karya-karya dan pelayanan kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Romo, thank you. Terima kasih Romo. Sehat. Danker, Nile Danker. Danke well. Terima Salam kasih buat Romo semua. Ferdi ya. Salam buat Romo Salam Ferdi. Romo Ferdi. Iya benar, salam buat Romo Ferdi. Ini kamar Romo ya? Iya. Coba lihat kecil besar. Jendelanya dong, lihat jendela, lihat di luar. Romo lihat jendela, buka jendela bisa nggak? Aman nggak? Coba lihat dong, wih keren. Mana? Romo ngomong dong. Ini apa Romo? Ini taman belakang ini. Ya. Ana Romonya nggak kelihatan. Iya. Nggak usah Romo, nggak usah lihat ini. Oh bagus. Biarannya. Iya. Oh, Bagus keren. banget. Wow. Bagus ya Romo ya. Itu dibuka Iya. jendela dingin dong. Dingin. Ya. Di sana tuh panas kalau lagi ada matahari. Kalau nggak ada matahari dingin ya Mo. Ya bunga belum ya? Bunga belum keluar Mo? Tulip, Udah dong. Udah Kekenhof udah buka. Bunga-bunga Romo udah nggak ke tempat bunga-bunga? Jauh nih. Iya, kayaknya di Amsterdam ya? Atau di mana itu? Iya. Amsterdam Mo. Nggak di tempat Iya. Romo sendiri nggak ada bunga? Ada. Bunga-bunganya. Tapi kali bunga-bunga biasa ya. Bunga biasa. Kontraknya berapa lama Romo di sini? Ya, aduh, saya nggak tahu. Kalau sudah bisa bahasa, mungkin bisa seumur hidup di sini. Nanti kita yang ke sana, Riz. Kita yang ke sana. Asik. Kita yang ke sana ya. Kita yang ke sana. Kemarin ada Mo yang dari sana ke Amsterdam 2,5 jam, 3 jam naik mobil Mo. Iya ya. Ke Kekenhof. Jauh ya Kekenhof. Di sana mereka tinggalnya di selatan katanya Riz. Selatannya Belanda. Oh gitu. Kemarin baru pulang tuh Dokter Lani dari mereka seminar di situ, di Maastricht situ. Terus mereka berangkat ke Amsterdam. 2,5 jam, 3 jam lah. Ya, oke, Ibu saya duluan ya. Oke, Romo. Oke, Sultan Romo. buat Romo Ferdi. Ferdi. Sultan ya. Sultan. Bye. Oke, bye. Bye-bye. Bye semuanya, makasih. Bye. Bye. Oke. Bye-bye. Riz. Mana Risa hilang? Udah late sekali. Pamit ya. Aku keluar ya. Aku pamit ya. Yuk.